yang penting diperhatikan saat menggunakan kendaraan. Nah, saat ini saya akan mengundang narasumber kita yaitu Pak Mulyono dari Outribus Sanggar. Nah, ini dia Pak Mulyono. Halo Pak Mulyono. Siap. Ya, Pak. Baik Pak Mul. Pak Mul, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Mul, ini dari Nada Channel ini kita mau minta tips dan trik nih. Bagaimana caranya memilih ban baru untuk kendaraan baru? Ya, pada dasarnya sih kalau ban ini disesuaikan dengan operasional kendaraan, ya, terutama di medan yang seperti apa, gitu kan. Kalau yang medannya masih normal, aja sesuai dengan standar dari pabrikan, gitu kan, disesuaikan. Nah, adapun tipe-tipe ban ini udah macam-macam, gitu ya. Ya, dari lebar bannya, terus tinggi bannya, gitu kan, trik bannya, gitu. Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi jalan. Nah, yang terpenting di sini adalah ini tekanan angin ban, gitu ya. Tekanan angin ban ini yang sangat penting adalah disesuaikan dengan spek yang dari pabrikan, gitu ya. Jadi ban ini butuh tekanan yang pas. Nah, kenapa harus pas? Kalau tekanan itu kurang dari standarnya atau lebih dari standarnya, maka keausan ban itu tidak akan merata. Nah, itu dari sisi keausan. Kemudian dari sisi performanya, ya, daya gelincirnya akan berkurang. Ya, karena tekanannya berkurang. Ya. Dan ini juga mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Oh begitu ya. Itu makin boros atau makin gimana tuh Pak? Ya, kalau tekanannya kurang dari standarnya akan berat kendaraan ini, lajunya akan berat, daya gelincirnya berkurang, maka beban kendaraan juga bertambah. Oh, jadi tekanan dulu diperhatikan Pak ya? Iya, betul. Kalau dulu tadi ada apa sih standar? Kita sekarang kita ngambil contoh Toyota Hiace gitu ya. Kalau mobil seperti Hiace ini ada nggak sih takaran standar tekanannya? Ada. Nah, ini untuk Hiace ini tekanan angin bannya ini 35 PSI. Nah, ini para pemirsa bisa melihat atau para pemilik kendaraan Hiace ini bisa melihat standarnya itu berapa sih gitu. Nah, itu ada di pilar. Nah, bisa dilihat ya. Ya. Nah, jadi standarnya udah ditempel di sini. Oh, di sini ya. Oh, Iya. benar. Jadi yang depan dan belakang itu sama. Oke. Ya, tekanannya sama sebesar 35 PSI. Oh, depan belakang Pak ya? Ya, sama. Oke. Ini standar dari pabrikan. Pabrikan, Pak ya? Ya. Oke. Jadi dengan tekanan 35 PSI, maka dari ban itu merata di bidang geseknya, Geseknya, Pak, sama aspalnya itu. Oh, oke. Jalan di jalan raya itu akan rata. Ini misal, nah ini akan rata dari sini, ya kan, dari sisi pinggir ini sama pinggir yang sisi dalam, dia akan menapak secara rata di aspal. Oh, begitu. Ya. Tapi kalau berkurang, maka yang sisi tengahnya ini akan masuk ke dalam. Oh, gitu. Ya, karena yang nampak nanti ada pinggir-pinggirnya. Oh, gitu. Dan sebaliknya kalau tekanannya berlebihan, maka yang di sisi tengah ini akan yang napak ke aspal, yang sisi pinggir-pinggirnya tidak napak. Ini maka akan terjadi keausan yang tidak merata. Oh, gitu. Jadi Ya. kalau Nada Channel sering merasa banyak haus mungkin dari tekanannya Pak ya? Ya. Baik, mungkin kalau ini Pak, rata-rata berapa sih menurut Bapak itu pergantian untuk ngecek tekanan bannya? Tekanan ban itu bisa dicek setiap bulannya. Oh, setiap bulannya ya? Ya, setiap bulannya. Kalaupun setiap minggu juga nggak apa-apa, gitu kan. Artinya lebih bagus kalau setiap minggunya dicek. Gitu. Tapi perubahan ini, kalau setiap minggunya perubahannya nggak signifikan dibanding kalau 3 minggu sekali itu ada perubahannya signifikan. Oh, itu 3 kurang minggu. lebih sampai 4 PSI. Per PSI Pak ya? Ya. Oh, 4 lumayan juga berarti Pak ya? Ya. Berarti bisa dibilang 3 minggu kita ya Ya, kontrol lah Pak ya? betul. Betul, gitu.
Nah siap nih Pak, kamu nanya nih, mempengaruhi nggak sih kan ini di kalangan kita nih masa awam nih masalah nitrogen atau tidak nitrogen itu mempengaruhi nggak Pak? Ya ada sih pengaruhnya, tapi saya bilang di sini nggak signifikan. Oke. Tapi yang jelas kalau yang biasa angin biasa itu ya, itu masih ada campuran air. Campuran air. Ya itu kan diproduksi dari kompresor. Oke. Nah itu ada embun-embun yang ada di kompresor. Oke. Pada saat itu dialirkan, udara itu dialirkan, maka embun-embun itu juga akan mengalir. Nah kalau nitrogen itu akan difilter dulu. Ada alatnya untuk memfilter. Jadi memang dari angin itu, dari kompresor itu dia akan difilter, disaring lagi supaya jadi ya semacam ini ya, kayak ion-ion gitu ya. Ion-ion ya. Nah di sini bisa menurunkan temperatur dari ban pada saat berjalan. Oke. Ya. Nah itu kan Pak dari segi tekanan nih Pak, sudah banyak penjelasannya nih. Ya. Selanjutnya dari segi apa lagi nih Pak kita untuk memilih ban kita nih Pak kalau boleh tahu? Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal, itu disesuaikan dengan operasional kendaraan. Operasionalnya di mana? Kalau kondisi operasionalnya di jalanan yang normal, ya sesuai dengan standar dari pabrikan. Ya. Jadi bisa disamakan dengan dari pabrikan seperti ini. Ya. Oh gitu Pak ya. Ya. Oke ini Pak, boleh nggak sih Pak dijelasin masalah kode yang ini Pak? Ya, secara umum sih ini ada tabelnya. Secara umum itu ada, ya kan, bisa dilihat di informasi-informasi yang lainnya gitu ya. Udah banyak. Nah, di sini ada tertera 205. 205 artinya lebar ban. Oh lebar bannya. Ya, lebar ban. Lebar bannya 205. Terus kemudian 60. 60 itu aspek rasio dari lebar ban. Jadi bahasa umumnya adalah tingginya. Ya. Jadi tingginya itu persentase 60% dari 205 mili. Persentase ya. Iya. Jadi bukan 60 cm atau 60 mili, bukan, tapi persentase. Oke. 60%. Nah, R17 artinya ring 17. Oke. Itu. Jadi H ini ada batas kecepatannya kalau H. Oh, batas kecepatan maksudnya gimana Pak? Ya, ada tabelnya. Oh, ada tabelnya Pak ya. Makanya di kendaraan itu ada top speednya yang nggak bisa ngelewatin dari top speed itu. Oh gitu. Maka dari ban ini yang dari pabrikan ini udah standar dan memang sudah safety, nggak akan bisa melebihi dari kecepatan yang sudah diizinkan. Oke. Tuh, kapan lagi nih Pak Mul? Ya. Berarti walaupun hal ini Pak Mul ya, ternyata ini komponen penting dalam berkendara ban ini Pak ya. Itu karena kita sering juga kecelakaan atau bagaimana insiden karena ban pecah ya ataupun ban gelembung. Kalau boleh tahu sih apa sih Pak dasar itu sih? Ya, jadi dari ban sendiri itu ya tadi ya basicnya itu dari treadnya, ya kan, tread, habis itu tekanannya gitu. Itu harus memang sesuai gitu kan. Kalau tidak sesuai, misalkan bannya terlalu lembek gitu kan, terlalu lembek ada di bawah dari standarnya, maka pada saat putaran atau berjalannya kendaraan tadi, terutama di siang hari, jalanan sudah panas, temperatur sudah tinggi, kemudian gesekan dari ban terhadap jalan juga akan tinggi. Oke. Nah, maka yang akan terjadi adalah apabila karkas itu benar dari ban tersebut, kalau tidak bisa menahan temperatur itu, dia akan putus ya. Nah, kalau sudah putus, maka akan terjadi gelembung, artinya tekanan udara dia akan mendorong sisi karet ban tersebut keluar. Oh gitu. Ya kan kalau itu udah gelembung kan wajib ganti atau gimana? Wajib ya? Iya. Oh. Karena itu sudah tidak aman lagi atau tidak safety. Dari sisi safety-nya udah kurang. Oh gitu. Sewaktu-waktu dia akan bisa meletus. Meletus ya? Ya. Jadi Nanda Channel jika ngecek bannya masing-masing itu ada gelembung di mana sisi pun itu wajib ganti Pak ya? Iya. Demi keamanan kita berkendara ya? Betul ya. Nah selanjutnya lagi nih, apa nih Pak? Mungkin tips lagi nih buat kita orang awam nih masalah perihal ban kendaraan ini. Ya, kalau ban yang harus dijaga adalah tekanannya. Ya kan, tekanan ban, terus kemudian
triknya dilihat apakah sudah menipis gitu kan. Itu ada limitnya kira-kira 1 mili. Nah itu nggak bisa kurang dari situ karena kalau daya cengkramnya akan berkurang juga. Ya kalau daya cengkramnya berkurang maka kendali kendaraan pun juga kecil daya kendalinya. Ya gitu. Ini yang banyak terjadi insiden kecelakaan diakibatkan oleh ban. Ya ini berbicara soal ban. Kembali lagi faktor terbesar adalah si pengendaranya sendiri. Bagaimana bisa menjaga keamanannya safety dalam berkendara tadi. Ya. Jadi yang di kendaraan itu harus juga mendukung, contohnya ban tadi. Kalau keausannya sudah melebihi batas yang diizinkan ya harus diganti gitu. Jangan sampai dipaksakan untuk berjalan. Nah itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini berarti sering kalau servis kendaraan nih Pak atau 2000 ada namanya ini saya dengan sporing balance. Sebenarnya sporing balance itu dampaknya buat apa sih buat kendaraan kita? Ya, namanya sporing balancing dari sisi teknis ini namanya front wheel alignment. Jadi untuk penyetelan roda-roda depan dan belakang, gitu kan. Untuk apa? Untuk mencapai kestabilan kendaraan tersebut sesuai dengan speknya. Gitu kan. Nah, kalau dari sisi alignmentnya ini kalau di luar dari standarnya tidak sesuai dengan standarnya, maka akan terjadi kausan ban yang tidak merata. Itu juga. Kemudian kendali kendaraan pun juga akan menurun, gitu ya. Artinya untuk steering itu bisa dirasakan agak berat. Mereng kanan, mereng kiri. Seperti itu. Bisa jadi lari ke kiri atau ke kanan pada saat jalan. Nah ini pentingnya sporing itu harus dilakukan setiap 40.000 km. Catat ya, berarti setiap 40.000 km itu wajib sporing atau balancing. Nah ini di situ juga akan dilakukan rotasi ban supaya kausan itu merata antara yang bagian depan sama bagian belakang. Ya, jadi pengendaraan itu yang bisa bergerak kiri kanan hanya ban depan saja. Maka kausan itu lebih tinggi tingkat kausannya ya, ban depan dibanding ban belakang. Nah, maka itu akan dilakukan rotasi supaya kausannya sama 4 roda. Rotasi itu maksudnya bagaimana? Rotasi pindah. Jadi posisi ban depan dipindahkan ke posisi belakang. Ya, dirotasi. Nah, metode rotasi bisa salah atau silang. Gitu ya. Silang maksudnya kalau rata itu ban depan kanan ditaruh di belakang kanan, belakang kanan taruh di depan kanan. Ini namanya salah. Ya, rotasinya salah. Kalau rotasinya itu silang, maka ban depan kanan itu akan dipindahkan ke belakang kiri. Gitu. Itu kalau itu rotasi itu berapa lama? Sama 40.000 kilo itu dilakukan sporing itu udah rotasi. Nah, biasanya ini kan ilmu ini baru Pak. Biasanya kalau kita sudah 2000, apakah itu dilakukan oleh teknisi kita langsung atau otomatis atau tetap dengan request kita sendiri? Tidak, itu sesuai dengan panduan servis memang harus dilakukan rotasi ban. Berarti sudah otomatis ya? Ya, kalau dilakukan rotasi maka akan dilakukan balancing. Itu sudah pasti. Sudah standarisasi ya? Servis ya? Sudah pasti. Siap, itu sudah banyak nih kita tahu tentang pembanding Pak ya, rotasi dan sebagainya. Nah ini banyak nih yang sering nih banyak ambigu ya tentang ban serap. Sebenarnya ban serap itu dipakai ketika emergency saja atau bisa dipakai sebagai pengganti ban? Ya, namanya juga ban serep adalah ya untuk menyediakan sewaktu-waktu kendaraan itu mengalami kendala di saat ban itu bocor. Nah, itu bisa digantikan dengan ban serep supaya kendaraan itu masih bisa berjalan lagi atau beroperasi lagi. Nah, ban serep juga dia akan turun juga saat dilakukan rotasi. Itu ban serep dia akan turun. Jadi rotasi itu semua 5 ban dia akan berpindah posisi.
Itu namanya rotasi, perpindahan. Gitu ya. Nah, perpindahan itu bisa dilakukan tadi segaris, ya, searah atau silang maju ya. Itu tadi misal yang depan kanan dipindahkan di belakang kiri, kan seperti itu. Nah, dari ban serep itu bisa turun, ya, bisa turun menggantikan yang bisa di belakangnya. Oh gitu. Jadi bisa di ban serep itu bisa dipasangkan di depan kanan, bisa. Oh gitu. Ya, jadinya Rotasi ya. Iya sih. Karena saya juga jarang itu menggunakan ban serap juga, karena mindset saya ban serap itu ketika saya emergency baru saya pakai. Ya. Nanti ketika udah bagus saya balik lagi ke tempatnya ban serap gitu. Ya, jadi sebenarnya ban serep ini mestinya digunakan juga pada saat dilakukan rotasi ya. Kalaupun tidak digunakan sebenarnya juga nggak apa-apa. Sebenarnya juga nggak apa-apa. Emergency seperti itu. Dan itu pun mau nggak mau, ya, itu pasti terpakai ban serep. Pasti ya. Pasti terpakai. Nah, kalau itu tidak dilakukan rotasi, maka akan berbeda dengan ban yang terpasang. Oke. Ya. Jadi yang ban serep umumnya tingkat keausannya ya cuma sedikit kan persen kan jarang dipakai. Nah, pada saat dipakai maka tingkat keausannya akan berbeda. Nah, perbedaan tingkat keausan tadi akan menyebabkan turunnya kenyamanan. Oke. Nah, ini Wih, banyak sekali nih kita dapat tips dan triknya tentang ban dari Pak Mulyo ini. Nah, makasih banyak nih Pak Mul atas ilmu yang diberikan kepada anak channel nih. Sama-sama. Nanti mungkin lain waktu kalau ada topik menarik kita bahas, ini ada lagi Pak Mul yang gitu. Terima kasih Pak Mul. Ya, Anda channel semua mau diperhatikan tentang tekanan ban kendaraan atau bagaimanapun untuk memaksimalkan dalam berkendara. Ya, ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.